Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan WR2 yang hadir di tengah-tengah kita, yang juga dosen Fakultas Komputer. Jadi kalau di universitas dia bosnya Pak Doni, tapi di fakultas Pak Doni pula jadi bosnya Pak WR2. Jadi bolak-balik kita ini. Pak Dekan, Wakil Dekan, segenap dosen yang hadir, adik-adik para mahasiswa yang saya cintai dan mahasiswi yang saya muliakan. Saya tidak akan banyak memberi ceramah sebab ini hari Jumat. Hanya saja pesan saya, adik-adik mahasiswa Fakultas Komputer, komputer itu merupakan starting point kemajuan alam semesta. Mula-mula itu rasional, kemudian muncul mesin, muncul listrik, muncul komputer. Itu 3.0 gitu. Begitu komputer ditemukan, alam semesta yang jauh jadi pendek. Ya. Bumi yang begitu luas jadi seperti RT. Ya. Maka karena Anda mahasiswa Fakultas Komputer, berpikir Anda juga harus seperti komputer. Tidak lagi 1, 2, 3, 4, tapi 1, 7, 21, 1000 dan seterusnya. Anda harus mampu berpikir mendahului zamannya. Maka saya sering menyampaikan kepada dekan Anda, Pak Doni, Anda itu dekan Fakultas Komputer, bukan dekan Fakultas Mesinti. Mesinti itu peninggalan masa lalu, sementara komputer adalah kehidupan masa depan. Sehingga Fakultas Komputer harus melahirkan orang-orang yang siap hidup di masa yang akan datang. Anda setuju itu? Harus begitu. Adik-adik sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, ada 4 hal yang membuat kita bangga menjadi orang Islam. Dan saya harap sesudah ini Anda juga bangga menjadi orang Islam. Yang pertama, Islam itu ilahiyah. Yang kedua, Islam itu insaniyah. Yang ketiga, Islam itu wasatiyah. Dan yang keempat, Islam itu waqi'iyah. Kalau keempat pilar Islam ini betul-betul Anda pahami dan Anda maklumi serta Anda tanam dalam mindset Anda juga akan bangga menjadi orang Islam. Yang pertama, anak-anakku yang kucintai, Islam itu agama yang bersifat ilahiyah. Apa maksudnya itu? Islam itu 100% milik Allah. Islam itu adalah kalamullah. Tidak ada satu titik pun ajaran Islam itu ciptaan manusia, tidak.
termasuk Rasulullah. Islam itu bukan perkataan Muhammad, dia perkataan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Muhammad itu sesungguhnya adalah wahyu Allah. Rasul membawa Islam, maka Islam itu sesungguhnya adalah wahyu Allah. Karena Islam itu wahyu, revelations, maka Islam itu pasti bersifat abadi. Karena Tuhan yang menyampaikan ajaran Islam kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, dia adalah Tuhan yang abadi. Yang abadi akan melahirkan sesuatu yang abadi. Hanya saja kadang-kadang yang merasakan kebenaran mutlak Islam itu seringkali orang luar. Kita ini dengan ajaran Islam, kalau kata orang Minangkabau, cando mamaga kerambia condong. Badan Islam pada kita, tapi buah Islam itu pada orang. Siapa yang menemukan angka? Ada yang bilang angka-angka itu ditemukan oleh Pitagoras, betul, tapi tidak lengkap. Angka yang lengkap dari 1 sampai 9 itu ditemukan oleh sarjana-sarjana Islam. Maka angka kita yang sekarang itu disebut dengan angka Arab. Sementara angka yang ditemui oleh Pitagoras itu angka yang dikenal dengan angka Romawi. Ya. 1, 2, 3, 4, nanti 10 silang dan seterusnya. Tapi angka kita itu angka Arab namanya. Untuk apa orang Islam menemukan angka? Nah, di sini perbedaannya. Kalau orang Yunani menemukan angka itu untuk angka, untuk ilmu. Tapi orang Islam menemukan angka untuk Islam, untuk iman. Angka-angka itu akan menjadi alat untuk membuktikan kebenaran Islam. Angka 9, dari mana datang angka 9? 8 tambah 1, 7 tambah 2, 6 tambah 3. Angka 5, dari mana datangnya? 4 tambah 1, 3 tambah 2, dan seterusnya. Angka 2, dari mana datangnya? 1 tambah 1. Pertanyaannya, angka 1 dari mana? 0 tambah 1, 0 bukan angka yang penuh. Setengah tambah setengah, setengah juga bukan angka yang penuh. Maka pakar-pakar matematika menyatakan angka 1 itu angka yang menjadi sumber dari semua angka, tapi dia tidak diadakan oleh angka yang lain. Maka kesimpulannya Tuhan itu mesti satu, karena dia mengadakan dan dia tidak diadakan. Kalau lebih dari satu itu pasti diadakan. Hanya yang satulah yang ada tanpa diadakan. Kalau ada yang menyatakan Tuhan lebih dari satu, maka itu pasti bukan Tuhan. Begitu Islam mengajarkan kita tentang angka-angka. Tapi permasalahannya, siapa yang merangkai angka-angka itu dengan berbagai macam teori sehingga menjadi bagan ilmu pengetahuan? Itu yang menguasainya hari ini adalah orang Barat. Maka ilmu itu bahan mentahnya di Barat, bahan bakunya di Islam, tapi sayang bahan jadinya sekarang pindah balik ke Barat. Maka adik-adiklah yang punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan ajaran keilmuan itu ke dalam pangkuan Islam, karena kita yang memilikinya. Jadi Islam itu bersifat ilahiyah. Dia betul-betul mutlak, benar dari Allah. Sehingga apa yang dikatakan Islam itu
pasti bisa dibuktikan dengan ilmu. Walaupun kadang-kadang ilmu manusia terlambat untuk membuktikannya. Islam bicara tentang kebersihan. Di mana di dunia ini ada bangsa yang menyukai kekotoran, tidak ada itu. Tapi kalau kita mau lihat Google, 10 negara yang paling bersih itu tidak satu pun ada negara Islam. Kenapa demikian? Teorinya punya Islam, ajarannya punya Islam, yang mengamalkannya justru orang bukan Islam. Kalau adik-adik pergi ke Singapura, nanti kapan-kapan yang belum pernah pergilah. Anda kalau ke Singapura bisa bermain-main di satu sungai yang ada di Singapura itu. Lalu Anda bandingkan bagaimana sungai di Singapura dengan sungai Siak di Pekanbaru. Stres Anda melihatnya itu. Saya pernah ke Perancis, kota Paris itu dibelah oleh satu sungai. Sore-sore saya duduk di situ. Saya tengok berjam-jam, tidak ada satupun kota aqua yang hanyut di sungai itu bersih. Bisa diminum airnya. Di sungai Siak atau di sungai Kampar, jangankan botol aqua, drum racun aja hanyut di situ. Yang mengajarkan kebersihan siapa? Islam. Tapi yang mengamalkan kebersihan seringkali orang bukan Islam. Ketika saya di Belanda, kami duduk di depan apartemen, di situ ada lapangan. Malam-malam saya tengok orang mabuk di situ. Pagi saya jalan keliling-keliling di bawah apartemen kami itu, ternyata bersih. Kalau di Pekanbaru orang siap mabuk, tempat mabuknya pasti kotor itu. Kok di Belanda bisa bersih? Saya tanya dengan kawan yang kuliah di situ, kok bersih? Malam tadi saya tengok orang mabuk di sini. Apa kata kawan yang kuliah di situ? Di Belanda ini orang mabuk masih buang sampah pada tempatnya. Di Umri yang buang sampah sembarangan itu orang mabuk atau orang waras itu? Orang waras. Ternyata orang waras di tempat kita lebih mabuk dari orang mabuk di tempat orang. Begitu hebatnya orang-orang yang hidup di negara maju, dia tidak tahu an-nadzafatu minal iman, at-tuhur satrul iman, tidak tahu dia itu. Tapi mereka sudah mengamalkannya. Sebab Barat itu bisa maju karena buku-buku Islam diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin ketika Ratu Isabella berhasil menaklukkan bumi Spanyol. Yang kedua, Islam itu agama insaniyah. Apa maksudnya itu? Apapun yang ada dalam Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau Allah menyuruh sesuatu itu pasti baik. Kalau Allah melarang sesuatu itu pasti buruk. Adik-adik disuruh berpuasa. Adik-adik jangan menganggap puasa itu penyiksaan. Bukan. Puasa itu overhaul. 1 tahun perut kita, digest system kita digunakan untuk macam-macam. Maka 1 bulan dia direhatkan agar dia bisa menumbuhkan sel-sel baru yang lebih sehat. Maka sumu tasihu, puasalah kalian agar kalian sehat. Adik-adik disuruh Pak Doni sholat berjamaah. Jangan adik-adik anggap itu pemaksaan, tidak. Orang yang rajin sholat, maka antara otak dan hatinya stabil. Anda akan menjadi orang yang bisa berpikiran cerdas, tapi Anda juga punya hati yang sangat tulus. Maka banyak orang cerdas, tapi tidak tulus, tidak kudus. Jiwanya kosong, karena tidak diisi oleh nilai-nilai spiritual. Maka Anda sudah capek berpikir, cepatlah sholat. Agar sholat itu menenangkan otak dan membuat balancing antara otak dan hati.
Kelebihan ajaran Islam di situ, apapun yang disuruh pasti baik, apapun yang dilarang itu pasti tidak baik. Allah melarang kita minum minuman keras. Karena minuman keras itu tidak baik untuk kita. Beberapa waktu yang lalu saya terima WhatsApp dari kawan-kawan menceritakan beberapa orang pemabuk di India mati dimakan buaya. Dalam keadaan mabuk mereka bertengkar. Siapa yang paling laju berenangnya? Lalu semuanya bilang saya paling hebat, saya paling hebat. Di mana kita mau buktikan siapa yang paling hebat berenang? Rupanya ada satu yang dalam keadaan mabuk juga bilang di kebun binatang. Di situ ada kolam, kolamnya besar, tempat buaya diletakkan gitu. Dia nggak pikir lagi kalau buaya itu bisa memangsa. Akhirnya orang-orang mabuk tadi datang ke kebun binatang, masuk ke kolam dan lomba berenang di situ. Semuanya habis dimakan buaya. Kenapa itu terjadi? Karena mabuk merusakkan akal dan pikiran. Islam melarang karena itu tidak baik. Kenapa WR2 melarang Anda pacar-pacaran? Karena ternyata di tempat yang sangat bebas hubungan laki-laki dan perempuan justru kasus perceraiannya tinggi. Di Inggris setiap 5 yang menikah 4 pasti bercerai. Ternyata hubungan bebas sebelum nikah di awalnya seakan-akan mengeratkan hubungan, tapi pada akhirnya merusak komitmen. Begitu orang melakukannya, maka rasa keterikatan hati itu sudah tidak ada lagi. Kalau mereka menikah, maka pernikahan itu hanya simbolik, tidak pernikahan yang sampai ke jiwa. Jadi apa yang diperintahkan Allah pasti baik, apa yang dilarang Allah pasti buruk. Itu yang disebut Islam itu agama insaniyah. Yang ketiga, Islam itu agama wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Ajaran agama kita tidak mementingkan materialisme secara berlebihan, tapi juga tidak mementingkan spiritualisme secara berlebihan. Ajaran agama Nasrani very spiritualism. Sehingga menurut orang Nasrani, orang yang paling baik itu harus melakukan 3 sumpah. The first one, virginity. The second one, poverty. The last one, obedience. Yang pertama sumpah mereka keperawanan, tidak boleh menikah. Yang kedua kemiskinan, tidak boleh punya harta. Yang ketiga pengabdian, harus tinggal di gereja. Itulah biarawan dan biarawati. Jadi orang yang paling baik menurut orang Nasrani, mereka yang tidak mau menikah, tidak mau punya harta, dan cukup tinggal di gereja, yang disebut dengan biarawan dan biarawati. Orang Yahudi lain lagi, mereka sangat materialism, ya. Sehingga dalam otak mereka bagaimana menghasilkan duit, bagaimana menguasai dunia, sehingga falsafah mereka who can master the money, he can control the world. Siapa yang bisa memegang duit, dialah yang bisa memegang dunia. Ada falsafah yang bagus, mereka katakan who can control economy, he can control money. Who can control money, he can control the world. Siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai duit. Siapa yang menguasai duit, dialah yang menguasai dunia. Kalau Anda ingin menguasai dunia, kuasailah duit. Maka rata-rata perekonomian dunia sekarang dipegang oleh Yahudi. World Bank Yahudi, IMF Yahudi, Asian Development Bank Yahudi. Karena memang itulah falsafah hidup mereka, menguasai dunia. Islam berbeda. Kita disuruh ibadah setaat-taatnya.
Tapi ingat, dunia itu juga penting. Kita boleh mencari dunia setinggi-tingginya, tapi ketahuilah ibadat itu penting. Islam berada pada level wasatiyah. Dia menyuruh Anda kaya sekaya-kayanya, tapi ingat, sholat jangan lupa. Tapi ingat, zakat mesti ditunaikan, sebab dalam harta Anda ada hak orang lain. Yang terakhir, Islam itu agama waqi'iyah. Apa itu? Islam always up to date, there is no expired date. Ajaran Islam itu selalu baru, tidak ada istilah kadaluarsa. Bicara apa sajalah kita, Islam pasti mendahului. Maka kitab suci kita Al-Quran ini, dia berbicara tentang sejarah masa lalu, itu bisa dibuktikan. Dia juga bicara tentang hari ini, bisa kita rasakan. Dan Al-Quran ini bicara tentang masa depan, itu bisa dibuktikan. Saya teringat itu dan sering saya ulang-ulang. Seorang pakar neuroembriologi di barat bernama Profesor L. Keith Moore. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris, buka di YouTube, itu banyak ceramahnya. Profesor L. Keith Moore itu pakar neuroembriologi, pakar saraf janin. Dia seorang Yahudi, kemudian menjadi ateis. Pernah menjadi presiden ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Suatu hari dia membimbing mahasiswa S3-nya yang kebetulan orang Islam. Judul disertasinya Embryology on the Quran. Konsep embriologi janin dalam Quran. Ketika dia baca itu dia tersenyum. Quran ini kan kitab suci umat Islam yang bawa Muhammad. Diturunkan tahun 600-an. Kalau Quran ini diturunkan tahun 600-an, pasti isinya membicarakan permasalahan tahun 600-an. Bicara unta, bicara kambing, bicara padang pasir, ya itulah yang dibicarakan. Dia underestimate terhadap ajaran Islam. Ketika disertasi selesai, diberikan padanya, dia membaca, dia terkejut. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Dipanggilnya mahasiswa S3-nya itu. Dari mana Anda dapat konsep embriologi ini dalam Islam? Dari Quran. Quran itu apa? Kalamullah, kitab suci Al-Quran. Kitab Allah. Kepada siapa diturunkan? Kepada Muhammad. Mana konsep embriologi dalam Al-Quran ditunjukkan di surah-surah tertentu? Dia terkejut. Kapan jadi mudghah, kapan jadi alaqah, dan seterusnya. Apa kata Profesor L. Keith Moore? Kami orang barat baru tahu ini abad ke-18. Bagaimana proses dari mudghah darah kepada alaqah seperti lintah yang lengket di dinding rahim, kemudian menjadi izaman macam-macam itu, lalu menjadi manusia yang sempurna. Itu kami baru tahu proses itu abad ke-18 secara utuh. Ternyata Islam sudah membicarakannya abad ke-7. Artinya kami tertinggal dari Islam itu lebih kurang 1000 tahun lebih. Kami sudah ketinggalan dengan Islam. Ditengoknya betul-betul, dia terkejut. Apa katanya? Kalau gitu Muhammad sudah melihat permasalahan ini pakai mikroskop katanya. Ketawa orang Islam tadi. Tidak mungkin dia melihat sedetil itu pakai mikroskop. Kenapa? Sebab mikroskop itu baru ditemukan oleh Johnson's Brother pada tahun 1600. Sementara Muhammad sudah meninggal tahun 600 sekian. Artinya 1000 tahun setelah Muhammad wafat baru ada mikroskop. Bagaimana mungkin dia melihat dengan mikroskop? Kata L. Keith Moore, kalau dia tidak pakai mikroskop, bagaimana dia tahu betul perubahan darah menjadi ini, menjadi itu? Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dibacanya surah itu, dia terkejut. Akhirnya Profesor L. Keith Moore menyatakan dirinya masuk Islam.
Dan sekarang kalau Anda lihat YouTube, dialah orang yang paling semangat menceritakan konsep embriologi yang ada dalam Al-Quran. Maka adik-adik sekalian, ajaran Islam itu ilahiyah. Dia mutlak milik Allah. Karena Allah Tuhan yang abadi, kebenarannya pasti abadi. Ajaran Islam itu bersifat insaniyah, memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Maka ajaran Islam pasti sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada kalanya bisa disampaikan, ada kalanya belum bisa, ada kalanya memang akal tidak sampai ke situ. Saya teringat itu ketika Muhammad Abduh dibuang oleh penjajah Inggris dari kampungnya di Mesir ke Inggris. Sampai di sana, dia disambut oleh profesor-profesor filsafat, di antaranya Renan. Negara boleh berperang, negara boleh saling menjajah, tapi ilmuwan tetap bersatu. Sehingga Muhammad Abduh itu disuruh sering ceramah di berbagai universitas di Inggris. Suatu hari, dia memberi kuliah di satu universitas, didampingi oleh Profesor Renan, seorang ahli filsafat Inggris yang terkenal. Yang dibicarakan waktu itu, kenapa Islam mengharamkan babi. Kata Abduh, babi itu tidak bisa dimakan karena kotor. Mahasiswa Inggris tunjuk tangan, Prof, yang kotor itu babi di kampung Anda, babi di London bersih-bersih. Sebab mandinya 3 kali sehari. Pagi mandi, siang mandi, sore pun mandi. Padahal sebagian anak komputer bisa mandi 3 hari sekali. Luar biasa. Kata Abduh, babi itu dagingnya mengandung cacing vita. Tunjuk tangan lagi yang lain. Syekh, di Inggris sudah ada alat yang daging babi dimasukkan ke alat itu, dia mengeluarkan sinar, semua bibit penyakit mati. Kata Abduh, babi itu makanannya kotor. Tunjuk tangan pula mahasiswa yang lain. Syekh, di Inggris ini babi makan terjaga, terdiri dari tepung yang sehat, sehingga makanannya betul-betul berkualitas, tidak sembarang makan seperti babi di tempat lain. Bingung Muhammad Abduh. Dibilang kotor, bersih. Dibilang makanannya kotor, makanannya bersih. Dibilang dagingnya mengandung cacing pita macam-macam, sudah ada alat yang bisa membersihkannya. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, kata mahasiswa itu, apalagi alasan Islam mengharamkan babi? Kan tidak ada. Kenapa masih diharamkan? Mungkin diharamkan karena itu babi dulu, bukan babi sekarang. Bingung Muhammad Abduh dibuatnya. Tapi apa kata Muhammad Abduh? Kalau mau betul-betul tahu kenapa babi ini diharamkan, mudah saja. Besok bawa 2 ekor babi jantan, bawa 1 ekor babi betina. Bawa 2 ekor ayam jantan, bawa 1 ekor ayam betina. Besok betul-betul dibawa mahasiswa itu. Sekarang kata Abduh, lemparkan ayam jantan, dilemparkan. Lemparkan ayam betina, dilemparkan. Ayam jantan ngejar ayam betina untuk kawin. Ketika mau kawin, lemparkan ayam jantan yang kedua, dilemparkan. Tidak jadi kawin. Ayam jantan yang 2 ekor itu berkelahi. Yang kalah lari, yang menang kawin. Anda lihat ya. Oke. Sekarang lemparkan babi jantan, lemparkan. Lemparkan babi betina ke halaman, dilemparkan. Babi jantan mau kawin dengan babi betina. Ketika mau kawin, lemparkan babi jantan yang kedua, dilemparkan. Apa yang terjadi? Mereka tidak berkelahi. Tapi 2 babi jantan itu justru kawin bergantian dengan babi betina tadi. Apa kata Muhammad Abduh? Kalau kalian makan juga daging babi itu, maka perangai kalian akan persis seperti babi tadi. Ternyata betul penemuan saintis di bidang kedokteran hari ini, apa yang kita makan itu mempengaruhi yang disebut dengan mini DNA. Yang mini DNA itu mempengaruhi cara berpikir. Orang yang suka
makan makanan hewan ganas yang dilarang Islam seperti ular, buaya, harimau, maka sifat keganasan hewan itu akan muncul ke dalam dirinya karena daging itu mempengaruhi mini DNA-nya. Begitu juga kalau kita makan babi, maka sifat-sifat kebabian itu pun akan muncul dalam diri kita. Begitulah Islam mengajarkan. Ada kalanya dulu diharamkan, tapi sekarang baru bisa pembuktiannya secara ilmiah. Adik-adik sekalian, Anda semua mahasiswa Fakultas Komputer yang berpikir rasional dengan angka-angka dan manusia-manusia yang hidup di masa depan. Andai kata Anda ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, kembalilah ke ajaran Islam. Banggalah menjadi orang Islam, karena Islam itu ilahiyah, dia insaniyah, dan dia juga wasatiyah, moderat. Dan yang terakhir, Islam itu agama yang abadi, sebab dia diciptakan oleh Tuhan yang maha abadi, yang menciptakan waktu. Maka ajaran Islam pasti sesuai sepanjang waktu. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.